Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sampurasun. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu ba'd. Anu dihormat kusimkuring Bapak Camat beserta jajarannya yang menghadiri langsung secara langsung dengan saya Kopet, dan yang saya hormati pula Bapak Ketua Kabupaten Kelurahan Kalangi yang saya banggakan beserta rekan-rekan kerja karyawan, mobil khusus Ketua RW 01 sampai RW 07 yang saya banggakan pula, dan tak lupa adik kami Ketua Karang Taruna Kelurahan Kalangi. Pertama-tama kita tetap tasyukur di Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu bagi kita semua. Kita jangan lupa tetap tiap hari juga harus bertasyukur di Allah semua, dan semoga dan atas izin beliau juga kita tetap berkumpul di aula Kelurahan Mangkapagi ini dalam rangka ngarencanakeun musrenbang tingkat kelurahan kamu tahun 2022. Mugia lain Bapak Ibu sadaya kaya tempat sampai kauih nadei oge sing aya ridho mapiro serta perlindungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat sinar salam orang sanakeun ka junjungan alam Nabi Muhammad beserta keluarganya sahabatnya, semoga di yaumil akhir kita dilebetkeun jaga rumah tangga. Adapun kami mengundang Bapak Ibu sadayana dicampurnya teman-teman. Rasulullah dan silaturahim Risana masalah, tapi tetap intinya aparatur kelurahan garda terdepan atas wali kota Bandung, pemerintah kota Bandung, mobil khusus ngarencanakeun hasil musyawarah di tingkat keluarga di tiap-tiap RW anu pas dikapar diikut kepada RW, tapi kamu sanes kamu 2021, tapi kamu tahun lain 2022 miliar kurang sadaya
masih dipapariran ku Allah Sesa Yuswa anu tiasa orang terpanggil sang anu direncanakan dia gitu. Amin. Sarajana abdi cepat ngabuka pengintan tinu usulan Muslim manggil ke pamaparan mundur Pak Kasih Ekban atau langsung ke Pak LPM dan intinya kita tetap ayat Perwa 01 tahun 2002 hiji orang teh teman-teman meeting ngumpul gitu tapi dari terus kewajiban dan aula-aula sanes kieu hari kamu sanes terkadangin tapi pemerintah kayak we intinya orang ngajakeun 80 we sekedar terus ke dipapakeun ku Pak LPM naon anu kamari direngku warga di tiap-tiap RW ta eta sasatos itu engke tinggal kanggo perwakilan di tingkat kelurahan oge paling mungkin diusulkan punya lira bantai itu ku Pak RW aku bisa ku Pak LPM ku Karang Taruna mungkin kanggo kaping 4 untuk di tingkat kecamatan satu-satu dilanjut ke tingkat kota. Tiru sambutan dia abdi ngabuka perencanaan Muslim Marketing tingkat kelurahan Mekarwangi tahun 2002 ini kanggo RKPD tahun 2022 mugia Allah masihan kegiatan keberkahan dan petunjuk dan keselamatan kanggo urang sadayana tina larangkan ngajalankeun amanah anu kedah dijalankeun wabil khusus wabil pemerintahan wabil khusus oge itu para ketua RW anu hasil rembuk warga di tingkat RW. Kapunten abdi teu panjang lebar wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pak Lurah Mekarwangi beserta jajaran, yang terhormat hadir di sini juga Pak Sekcam ya dan Kasih Ekban Kecamatan, yang terhormat para ketua lembaga kemasyarakatan kelurahan Mekarwangi, ketua PKK, ketua tim penggerak PKK kelurahan, ketua Karang Taruna kelurahan, ketua forum RW kelurahan dan ketua LPM kelurahan, dan yang terhormat para ketua RW ya dan para delegasi musrenbang tingkat kelurahan Mekarwangi dipungkeun sadayana. Alhamdulillah ridho Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan hari ini, di hari Selasa ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat ya. Kita bisa melaksanakan silaturahim, bisa melaksanakan salah satu kegiatan atau program pemerintah. Bahwa hari ini adalah implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diawali rembuk warga di tingkat RW. Hari ini adalah musrenbang tingkat kelurahan. Jadi kami yang paling pertama ucapkan, kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama para ketua RW, para ketua RT yang sudah merencanakan, mengusulkan perencanaan pembangunannya yang akan dimusyawarahkan ya dalam musrenbang kali ini. Hari ini adalah salah satu implementasi dari adaptasi kebiasaan baru ya Bapak Ibu ya. Kenapa adaptasi kebiasaan baru? Kita harus membiasakan kegiatan-kegiatan yang mengurangi tatap muka, mengurangi kontak langsung karena resiko pandemi ini masih tinggi. Kita lihat beberapa minggu kemarin angka positif COVID tembus sampai 11.000 ya, pernah 11.000, 12.000. Itu artinya penyebaran COVID ini masih besar, masih berisiko besar untuk kita semuanya. Untuk itu yang tadi saya sampaikan, ucapan terima kasih ya bisa melaksanakan musrenbang dengan secara daring ya, dalam ruangan tapi daring ya. Dan mungkin ini juga musrenbang yang mixing ya, dicampur
ada daringnya juga, ada pertemuan langsung yang sangat-sangat terbatas. Jadi kami mintakan juga pertemuan langsung ini yang ada pertemuan di aula kelurahan mungkin tidak terlalu lama. Intinya adalah bagaimana kita menyepakati hasil rembuk warga untuk diangkat menjadi prioritas tingkat kelurahan ke musrenbang tingkat nanti pada tanggal hari Jumat ya 4 Januari ya 2022, bahwa substansi musrenbang tahun 2002 ini adalah bagaimana mengusulkan kembali usulan-usulan yang belum diakomodir pada tahun 2021 tahun kemarin. Jadi diusulkan kembali untuk menjadi prioritas tingkat kelurahan dan diperjuangkan ke tingkat kecamatan dan kita perjuangkan untuk menjadi tingkat Kota Bandung. Yang kedua, mendapatkan informasi-informasi bahwa prioritas untuk musrenbang tahunan untuk 2002 nanti pada tahun ini yang kita laksanakan musrenbang tahun ini adalah yang pertama bagaimana kita mengurangi angka ODF ya, open defecation free, atau masih adanya warga yang membuang air besar ke solokan atau ke tempat lainnya, dalam artian mereka belum mempunyai MCK sendiri. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Yang kedua, bagaimana kita mengurangi ya, jadi di Kota Bandung ini apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, kemungkinan potensi angka stunting cukup tinggi. Ada beberapa penyebab ya angka stunting ini, mungkin juga dari sanitasi yang kurang bersih, kurang baik ya. Yang kedua juga pola asuh yang kurang baik di dalam keluarga, mungkin dia diasuh oleh asisten rumah tangga dan sebagainya. Dan yang ketiga mungkin juga dari ekonomi ya, dari perekonomian. Nah, kita antisipasi semuanya. Saya lihat alhamdulillah di Mekarwangi ini punya punya rumah bibit ya, rumah bibitan. Saya lihat setiap dua minggu sekali melaksanakan penanaman dan 2 minggu sekali melaksanakan juga panen. Nah, alhamdulillah ini meningkatkan ketahanan pangan dan diberikan kepada warga-warga yang kurang mampu. Itu mudah-mudahan bisa dipertahankan dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain, di rumah-rumah yang lain juga bisa meniru seperti ini dengan seperti program Kota Bandung dengan buruan saya ya. Di sana ada urban farmingnya, ada peternakannya, ada balong-balong kecil dan sebagainya. Dan yang ketiga mengenai pengelolaan sampah atau Kang Pisman. 3 prioritas ini harus menjadi prioritas dalam usulan-usulan ke tingkat kecamatan nanti. Jadi nanti disepakati kegiatan-kegiatan mana yang harus menjadi prioritas. Dan alhamdulillah angka ODF ini di wilayah Kecamatan Bojong Kidul ini atas kerja tuntas, kerja keras semuanya, kerja ikhlas semuanya, pada tahun 2021 ya kita mendapatkan angka ODF ini di ranking 1 ya, dari belakang ranking 30. Alhamdulillah ya, perjuangan kita membuahkan hasil ya. Pada tahun pada tahun 2019 ya. Pada tahun 2019 kita menduduki ranking ke-30 ya. Alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin angka kita menaik tajam menjadi ranking 21, boyot-boyot teuing lah ya. Dan ini juga mempermalukan kita di tingkat Kota Bandung. Masa di kota aya keneh nu kararitu gitu ya. Ada yang masih belum punya MCK dan masih membuang BAB ya, BAB sembarangan dan sebagainya. Nah, itu mudah-mudahan menjadi prioritas dalam musrenbang kali ini. Dan mengenai skema pembiayaan ya, jangan khawatir ya Bapak Ibu semuanya. Skema pembiayaan ada beberapa skema ya, tentunya dari musrenbang ini ya, melalui SKPD, melalui bantuan kelurahan nanti, melalui DAU-nya, melalui PIPPK ya, melalui kotaku, kota tanpa kumuh ya, melalui APBD provinsi dan juga CSR dan swadaya-swadaya lainnya. Ini mudah-mudahan
bisa membuka untuk meningkatkan prioritas-prioritas yang belum terrealisasi tentunya. Dan kami mohon juga karena situasi pandemi ini semua bidang, semua aspek-aspek kehidupan yang mendapatkan hambatan-hambatan ya, terutama di bidang ekonomi juga. Nah, kami mohon juga salah satu pembiayaan di Kota Bandung ini diantaranya melalui pajak-pajak ya dan retribusi. Kami mohon juga, kami himbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa membayar pajak-pajak ya setelah menerima surat tagihan pajaknya. Ya, jadi dan pada tahun 2020 pun masih ada tunggakan PBB ya. Dan mudah-mudahan ini bisa meningkatkan PAD kita dan terus meningkatkan PAD, mendapatkan bisa lebih meningkatkan lagi pembangunan. Dan yang terakhir, bagaimana Musrenbang kali ini menyepakati ya permasalahan-permasalahan yang tadi, menyepakati program-program prioritas, menyepakati kegiatan-kegiatan pembangunan daerah, dan menyepakati juga prioritas yang lingkupnya lebih luas. Misalkan ada skirmir sungai yang dilalui beberapa RW ya. Nah, itu akan menjadi prioritas karena kalau kirmir dilereskeun ti ayeuna mungkin juga bisa banjir, bisa longsor ya, dan menimbulkan bencana, mungkin juga bencana alam, mudah-mudahan tidak kita harapkan, yang akan menjadi potensi bencana nanti. Nah, itulah salah satu yang harus diprioritaskan dalam Musrenbang ini. Jadi indikatornya yang pertama adalah bagaimana jumlah kebermanfaatan pembangunan atau kegiatan yang dilaksanakan bisa lebih banyak. Nah, yang kedua, urgensinya atau kepentingannya. Kalau ini tidak cepat dibangun, kalau ini tidak cepat dibuatkan, akan menjadi bencana ya. Nah, dan yang ketiga tentunya disesuaikan juga dengan penganggaran ya nanti. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan itu biasanya kita banyak berkonsentrasi atau fokus ke dalam program fisik. Nah, kegiatan non fisik juga diperlukan ya, dibutuhkan juga, silakan. Selain kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan non fisik yang dikelola oleh kewenangan SKPD bisa diusulkan. Misalkan akan ada sosialisasi mengenai di dalam bidang kesehatan ya, mungkin juga bisa puskesmas, mungkin juga dinas kesehatan kota. Ada lagi misalkan pembuatan atau pelatihan misalkan cooking class atau pelatihan memasak, itu bisa dimintakan nanti, bisa kita minta ke UMKM, atau juga pelatihan-pelatihan yang lainnya ya, misalkan kaitan dengan Karang Taruna, pelatihan perbaikan HP ya, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dimintakan, diusulkan ya nanti, dan kita komunikasikan juga dengan SKPD yang akan mengelolanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kelurahan Mekarwangi yang selama ini telah membantu program-program pemerintah bersama-sama dengan kita bersinergi ya, melaksanakan kegiatan PIPPK, kegiatan program-program DAU, program-program lainnya yang alhamdulillah selama ini berjalan lancar dan sukses. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kita akan buka kegiatan Musrenbang ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan Mekarwangi tahun 2021 untuk RKPD tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin mungkin dalam acara pembahasan Musrenbang tingkat ke
Kelurahan tahun 2021 untuk RKPD tahun 2022, di mana dalam kegiatan bersama ini yang akan dibahas adalah usulan Renja tahun 2020, usulan Renja tahun 2021 untuk RKPD 2022, serta mungkin ada sedikit selayang pandang tentang PIPPK juga, PIPPK tahun 2020 dan PIPPK yang akan direncanakan di tahun 2021, serta ada usulan tahun 2020 yang diakomodir di tahun 2021 ini. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ketua LPM untuk melanjutkan pembahasannya. Silakan Bapak Ketua LPM untuk dimulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat, Pak Lurah serta jajaran. Seperti yang sudah tadi disebutkan, kita tidak boleh berlama-lama di dalam ruangan. Di modul saya hanya akan membacakan, memastikan. Jadi hari ini kita akan memastikan usulan rembuk warga yang dilaksanakan di tiap RW akan kita bawa di tingkat kecamatan. Ya, setelah di tingkat kecamatan akan kita bawa dan pertahankan di tingkat kota. Nah, langsung saja Kang, di usulan Renja 2021 RW 01. Kebetulan semua RW alhamdulillah sudah hadir. Langsung saja 2021. Karena kalau untuk 2020 saya yakin kemarin saya juga menghadiri beberapa warga itu sudah dikasih listnya ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita usulkan dibacakan dulu yang 2021. Izin berdiri. Hari ini kita akan memastikan, kelurahan akan memastikan betul tidak sesuai dengan rembuk warga di tingkat RW-nya masing-masing. Untuk RW 1 2021 yang pertama dari ekonomi ada pelatihan catering 1 paket. Yang kedua infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih 2 titik. Infrastruktur pekerjaan galian 2 titik. Infrastruktur penerangan jalan lingkungan 30 titik. Betul Bu RW? Siap. Lanjut ke RW 2. Yang pertama sosial budaya dan pemerintahan, yaitu kelas ibu hamil dan balita 20 orang berarti ya, volume 20 orang. Yang kedua infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih 1 titik. Yang ketiga infrastruktur pekerjaan jalan lentur hotmik 300 meter persegi. Yang keempat ekonomi pelatihan tata rias wajah 1 paket. RW 2 betul? Alhamdulillah betul. Lanjut ke RW 03. Yang RW 03 yang pertama infrastruktur penyediaan kontainer sampah 4 buah. Yang kedua sosial budaya dan pemerintahan, yaitu penyuluhan kebakaran dan bencana 1 kegiatan. Yang ketiga infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan MCK 2 titik. Yang keempat infrastruktur pekerjaan penerangan jalan lingkungan 15 titik. Pak RW sip, mantap. RW 04 hadirnya? Siap. Yang pertama infrastruktur pekerjaan penerangan jalan lingkungan 10 titik. Yang kedua infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih dan MCK 1 titik. Yang ketiga infrastruktur pekerjaan jalan lentur hotmik
fleksibel pavement 600 meter persegi. Yang keempat, ekonomi pelatihan menjahit 1 paket. Ya, lanjut. RW 05, yang pertama infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih 5 titik. Yang kedua infrastruktur pekerjaan penerangan jalan lingkungan 110 titik. Yang ketiga sosial budaya dan pemerintahan 1 kegiatan. Penyuluhan kebakaran dan bencana 1 kegiatan. Yang keempat ekonomi pelatihan dan pendampingan KUKM ekonomi kreatif 20 orang. Siap. RW 6, yang pertama infrastruktur penyediaan kontainer sampah 4 buah. Yang kedua infrastruktur pekerjaan penyediaan sarana air bersih 2 titik. Yang ketiga infrastruktur pembangunan penerangan jalan umum 8 titik. Yang keempat infrastruktur pekerjaan penerangan jalan lingkungan 30 titik. Pak RW siap. Pak RW 7, yang pertama infrastruktur penyediaan kontainer sampah 4 buah. Yang kedua infrastruktur sumur resapan 20 meter 8 titik. Yang ketiga ekonomi pelatihan dan pendampingan usaha ekonomi kreatif 40 orang. Yang keempat infrastruktur pekerjaan penerangan jalan lingkungan 30 titik. Siap. Nah, ini rekap usaha Raja 2021 di Kelurahan Makarwangi, RW 1 4 usulan, RW 2 4 usulan, 4 usulan, RW 3 4, RW 4 4, RW 5 4, RW 6 4, RW 7 4. Jadi total ada 28 usulan. Ya, ya, di sini di RW 01, RW 02 infrastruktur ada 20 ya, ini per satu kelurahan ada 20 usulan. Untuk ekonomi di RW 03 dan RW 04 ada 5 usulan. Untuk RW 05 dan RW 06 ada sosial budaya dan pemerintahan 3 baik. Oh ya. Maka upaya ini di Yudhana. Ya, kita lanjutkan. Dari jumlah total 28 usulan satu sekelurahan Makarwangi terdiri dari infrastruktur 20 usulan dengan nilai tersebut. Usulan ekonominya 5 usulan, sosial budaya dan pemerintahannya 3 usulan. Jadi semuanya menjadi 28 usulan begitu. Maka transkrip Pak Akar. Ya, lanjut. Baik, pandang. Ya, ini mas yang pandang PIPK tahun 2020 yang sudah kita laksanakan penyerapan untuk PIPK RW ada 99,10% ya. Untuk PIPK PKK 99,49%, harta 99,51%, LPM 99,10%. Jadi total penyerapan anggaran PIPK di tahun 2020 99,18%. Dari total pagu anggaran 500 juta rupiah. Yang terrealisasi 499.892.792 rupiah. Segitu Pak Intan pemaparan untuk Renja 2021. Untuk selanjutnya apabila ada ini kita diskusi saja ya. Semangat. Sekarang ini menginformasikan para ketua RW di luar musliman itu karena api melangkah ke Makarwangi istilahnya ya darurat sampah, masalah pembuangan sampah. Abdi kamari tos ngintur saat kamu perumahan nyunkan izin kanggo penempatan kontainer di RT 7 RW 05
kamu ditempatin kontainer, terus kamu istilahnya ke abdi atas nama Pak RW, LPM, tentunya sehubungan kebutuhan untuk masalah kontribusi atau pengangkutan sampah. Ya, jadi mudah-mudahan lah satu saya jawaban, abdi kita KDLHK atau KPD kebersihan, kamu lokuskan di atas hiji RW 5 capat posyandu betul-betul. Itulah. Jangan ambil ya, abdi kan prioritas supaya sekolah kita payung itu orang kenal masalah untah di minimal satu saya eta kan tetap abdi kajajaran urusan RW 05 nitip kalau ke pemeliharaan kebersihan anak terus MOU sampai kebersihan masalah penarikan anak supaya setelah nari bersih jangan ulah sampai kaki ada penumpukan jangan abdi nitik berarti ke pengelolaan ini ke tanggal 05 masalah menjaga kebersihan anak. Nah, nominasi hari diurus dijagi mah insya Allah dan sadayana oke mau kebawan ting. Nah, sadayana ge sahasi jadi anu dia da arale nu kubawa tapi da urang tetep urang ngalakeun bau nya turun tangan gitu. Jangan mungkin saat atas MOU sampai pada kebersihan eta mangga ke para ketua RW tinggal berbukti sampai pada kebersihan supaya orang tetap itu infrastruktur nama itu Kapolri itu minimal tadi mengurangi lamun papayan mah sebab pribadi biar mudah-mudahan mah minimal pengadaan teh kalau roda sampahnya anu diangkut setelah upaya kan gitu lah kurang beban terus punten anu kendaraan operasional Triseda anu harus dipaparin di tahun 2015 anu kayak keneh anu berjalan kalau dipelihara oleh juludin mesami anaknya orang-orang kan itulah jadi abdi nabokong tapi intinya supaya ada kayak oh ini abdi kebutuhan gitu datang atas lungsur seperti perumahan abdi langsung balik ke daerah kamu penempatan saya ngajadwalkan penarikan kamu khusus di Kelurahan Mekarwangi gitu lah sementara itu informasi mudah-mudahan naon anu direncanakeun tahun anu beban melalui khusus RW 5 nasional Islami biasa orang kalau dilancarkan sadayana. Terus permintaan ke RW 7 mah mudah-mudahan atau sampah hadiah asal yang lagi. Lalu ke acan, ku abdi bari disawaran deui pilih ada kemarin kan putrana atas jalan ya mudah-mudahan saya ingin barang ini kan ngatur kenungan orang bukan pesanan Pak RW sama masyarakat biasa kerja bakti kalau orang yang saling menanggulangi masalah bencana banjir eta sebenarnya gitu mana kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan acara kita masih ada yaitu penandatanganan berita acara Musliman Pak penandatangan dilakukan oleh Bapak Lurah sebagai pimpinan. Ya, tidak ada. Kita lanjutkan penandatangan berita acara. Sambil penandatangan berita acara atau penunjuk dan datang ke kantor perwakilan. Nah, kantor perwakilan di tingkat kelurahan Mekarwangi, ke tingkat kecamatan Ramokaping Opat, Linda Jumat, panginten pada nunjuk syahat, mangga, jangan kada disusun di ayeuna ari kapurma biasa opat atau ayeuna minimal 5. Nah, pada Pak RW berapa orang? Orang taruna, Pak LPM, PKK mangga. Jangan kantor abdi nama surat delegasi kantor perwakilan di Kelurahan Mekarwangi, tapi dengan skala prioritas anu diurutnya anu ODS stunting sareng masalah sampah. Sementara itu betul yang ngatur penuh ke bapak-bapak sadayana, ke ibu-ibu sadayana, sambil penandatanganan acara pengintan orang direksikan atau non kemana mungkin naon anu direncanakeun sabaraha rugina nya. Ya ini ya Pak, beri kartu kenuhun. Bagi topik baik tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ani. Kepada Ibu Ani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara berkembang, mudah-mudahan mengalami selesai, mudah-mudahan dikasih kelancaran. Allah berkahi kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuzami amwali wal amwal wa taqdirana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa taqwana biha min jamil darakat wa tubaddiluna bi aqsallaya min jamil hati wa ba'dal mamat. Allahumma insuka selamat fitir wa fina fi jasadi wa jildan fi ayati wa barakatan fi rizqi wa tabatan qadal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafina alaina fi syarril maut wa nazarna lana wa lana hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma ansurna wa yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat beserta jajarannya yang telah mengikuti acara musrembang tingkat kelurahan Karang. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Dengan demikian, mari kita membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.